Ini kenapa tidak boleh dibawa ke pesawat? Ibu Sujujiu ya? Menurut peraturan otoritas penerbangan sipil, semua cairan yang melebihi 100 ml tidak boleh dibawa ke pesawat. Ini adalah arak yang sudah disimpan oleh kepala desa kami selama puluhan tahun. Lalu bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau Anda meminumnya? Pak Gu, akhirnya Anda kembali. Departemen Humas Anda. Apakah hanya makan gaji buta? Kali ini kliennya sangat sulit, Departemen Humas mengirim semua orang. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam minum. Gu Technology, meskipun Anda adalah pendatang baru di bidang kecerdasan buatan, tapi Departemen Humas Anda tidak bagus, sama sekali tidak bagus, begitu banyak orang digabungkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya, Lao Wang, sendirian. Pak Wang memang hebat, hari ini kami kurang baik dalam menjamu. Tapi Pak Wang, kuota chip yang Anda pegang sangat diinginkan oleh Gu Technology, tidak tahu apakah ini bisa dilakukan. Saya bersedia membayar 10% lebih tinggi, mohon Pak Wang, untuk memberikan kuota chip yang Anda pegang kepada saya. Pak Gu yang legendaris ternyata muncul secara langsung, sangat terhormat. Sangat terhormat, Pak Gu, asalkan Anda minum gelas ini. Saya tidak hanya tidak akan menaikkan harga, saya bahkan akan memberi Anda diskon. Bagaimana? Saya alergi alkohol. Baik. Kalau Pak Gu meremehkan saya, Lao Wang, maka urusan transaksi ini selesai sampai di sini. 20%. Pak Gu, saya akan mencari perusahaan lain yang menghargai saya, Lao Wang, untuk bernegosiasi. Tenang saudari, kepala desa sudah berpesan sebelum berangkat. Setelah sampai di Jiangcheng, banyak mendengarkan Anda, Pak Wang ini. Saya jamin akan membantu Anda menyelesaikannya. Masih ada yang bisa minum? Mari kita berselang untuk Pak Wang. Sekelompok sampah. 30%. Pak Wang, benar-benar tidak bisa lebih banyak lagi. Pak Gu, kalau meremehkan kami, Lao Wang, kami juga tidak puas minum. Urusan kerjasama ini, jangan dibicarakan lagi. Pergi ke tempat berikutnya. Pak Wang, ya? Saya lihat Anda hari ini tidak akan bisa pergi. Bagaimana? Ingin main kasar? Anda mau apa? Anda juga dari Departemen Humas Gu Technology, ya? Belajar dulu sana. Pak Wang, saya duluan bersulang untuk Anda. Bagus-bagus, akhirnya datang yang layak. Pak Wang, saya akan mengisi gelas Anda. Bagaimana bisa? Kamu seorang gadis kecil, minum dengan cawan kecil. Bolehkah saya pakai gelas kecil? Saya juga akan pakai cawan kecil. Pak Wang sangat gagah. Mari kita minum hari ini dan bersenang-senang hari ini. Pak Wang semakin kaya semakin minum.
kenapa diam saja? Tuangkan minuman. Saya akan menuangkan minuman untukmu. Kalau tidak, kamu yang minum, tidak punya kepekaan sama sekali. Cepat. Baik, saya akan menuangkan minuman untukmu. Pak Wang, mari kita selesaikan hal baik ini. Saya akan menghormati Anda dengan gelas kedua. Semoga Anda terus maju. Karir sedang di puncak. Baik, minum. Pak Wang, ada 1, ada 2, ada 2, ada 3. Saya akan menghormati Anda dengan gelas ketiga. Ada 3, ada 3, ada 3. Semoga Anda seperti bunga wijaya yang terus mekar, tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Baik. Pak Wang, apakah acara minum kita bisa dimulai? Bukankah sudah dimulai? Barusan saya hanya berkumur. Wu Kui Shou, 666. Pak Wang, mari kita ganti dengan ember. Pak Wang, berkembang biak ikan ya? Nenek, mana kontraknya? Bawa kontraknya, saya akan tanda tangan. Saya tanda tangan, tidak apa kan? Saya tanda tangan. Minum gelas ini, kakak akan melindungimu. Saya tidak bisa minum alkohol. Minumlah. Tolong. Tolong saya. Kamu pura-pura jatuh ya? Tolong saya. Saya bilang, saya tidak punya uang. Tolong saya. 1 juta. Rp1 juta, hidup indah saya datang. Rp1 juta. Kamu tidur di sofa malam ini. Saya bilang ya, saya tidak mengincar 1 juta Anda. Saya melihat tidak ada yang mengurusmu, jadi saya bawa pulang. Besok pagi, jangan lupa transfer 1 juta ke rekening saya. Apa yang kamu lakukan? Jangan main-main dengan hutang daging, saya sangat kuat. Tolong saya. Saudari, kapan kamu kembali? Jujiu, kamu hebat, langsung berhasil. Klien paling sulit, perusahaan bilang pada saya akan naik jabatan. Benarkah? Itu bagus sekali. Karena berhasil mendapatkan kontrak ini, perusahaan membuat pengecualian untuk saya. Seleksi asisten khusus presiden direktur. Berarti gaji kamu akan naik, ya? Bukan cuma naik gaji, presiden direktur kita adalah pria tampan, katanya dia melepaskan aset miliaran dari keluarganya untuk mendirikan perusahaan AI sendiri, tampan dan kaya. Bayangkan setiap hari bisa bersama presiden direktur. Lama-lama bisa jatuh cinta. Nanti kamu menikah dengan orang kaya. Kamu bisa pakai uang suamimu untuk menghidupi aku, saudari. Tapi posisi ini, pasti banyak yang mengincar di perusahaan.
Persaingannya sangat ketat. Aku tidak percaya diri. Besok aku pulang dinas. Temani aku ya. Oke, demi kehidupan kita yang lebih baik. Satu 1 juta, kamu sudah bangun. Kepalaku. Tadi malam kamu mabuk. Sendiri nabrak tembok, aku baik hati membalut lukamu. Uang untuk membalut, tidak usah kamu bayar lagi. Dulu setiap kali minum, pasti tidak sadarkan diri. Kali ini ternyata tidak sampai masuk ICL. Hanya dengannya. Ternyata ada efek seperti ini. Kenapa bau alkohol ya? Kamu bilang ini. Aku sedang berkumur. Kamu gila ya? Pakai alkohol untuk gosok gigi. Kamu tahu apa? Ini obat tradisional desa kami. Disinfektan dan memutihkan, lihat gigiku yang putih. Tadi malam kamu janji akan memberiku 1 juta, masih berlaku kan? HP dan dompetmu berikan padaku, uang kecil ini. Sekarang juga aku transfer kamu. Aku tidak mengambil HP dan dompetmu. Lalu HP dan dompetku di mana? Aku mana tahu. Kalau kamu tidak kasih HP, bagaimana aku bisa transfer uang ke kamu? Kamu mau ingkar janji ya? Aku juga bodoh, aku bilang juga. Aku lihat kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak seperti orang yang punya. 1 juta. Aturan dunia ini aku tahu. Uang tunai di dompet kamu simpan. KTP dan HP kembalikan padaku. Kamu mau menjebak aku ya? Kalau kamu tidak kasih HP dan dompet, aku akan terus menempel di sini. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Para kandidat, tunggu sebentar di sini ya. Tunggu. Ada apa, Nona? Itu bisa dimakan? Bisa. Jujiu, aku minta kamu datang untuk menyemangati aku. Bukan untuk memberiku tekanan. Tapi yang wawancara bukan aku. Aku takut apa? Baiklah, makanlah. Katanya Pak Gu ini susah diajak kerja sama. Aku juga dengar, siapapun yang terhadap Pak Gu punya niat tidak baik, langsung dipecat. APA? Semua bilang dia itu raja setan, tidak kenal kompromi. Tapi siapa suruh dia ganteng banget? Kandidat pertama, Li Qian. Aku lulusan doktor dari Kingbei, pernah bekerja sebagai asisten direktur di 3 perusahaan Fortune 500. Berharap ada kesempatan menjadi asisten direktur. Aku lulusan Universitas Columbia, jurusan utama tepatnya. Kecerdasan buatan, pasti bisa menjalankan tugas dengan baik. Untuk posisi ini, Dr. Kingbei, lulusan Columbia, hebat banget. Enak banget. Berikutnya, Tang Tang. namaku Tang Tang, meskipun aku bukan lulusan universitas ternama, tapi begitu lulus, langsung masuk perusahaan, adalah karyawan. Nomor 0027 perusahaan, baru kemarin. Aku menandatangani kontrak besar untuk perusahaan. Su Hyu Hyu. Chiller Mew. Aku? Iya, kan tadi kamu juga isi formulir lamaran? Aku kira isi ini baru boleh makan camilan. Silakan. Namaku Su Jiu Jiu. Nggak kuliah. Nggak apa-apa, teman Sujujiu. Sehari-hari hobi apa? Minum alkohol, termasuk nggak?
Selamat, Nona Su, selamat. Berhasil diterima sebagai asisten khusus direktur di Gu Technology. Ini bukan aku. Selamat. Kamu hebat banget. Pak Gu, apa ini tidak terlalu terburu-buru? Besok suruh dia datang untuk proses penerimaan. Ya, Pak Gu. Oh ya, teman dekatnya ini, Tang. Harusnya dinas luar kota, ya? Pak Gu, Tang baru-baru ini terus dinas luar kota. Baru kemarin pulang, sekarang dinas luar kota lagi? Baiklah, Pak Gu. Saya akan segera meminta Departemen Hubungan Masyarakat untuk mengatur perjalanan dinas. Silakan. Satu juta? Kenapa kamu? Nona Su, sekarang saya mewakili Pak Gu. Secara resmi menandatangani kontrak kerja dengan Anda. Saya hanya menemani teman saya untuk wawancara. Saya sama sekali tidak peduli. Apa itu asisten khusus presiden direktur? Gaji tahunan 5 juta. Bos, Masih ada masalah? tidak ada masalah, bos. Saya sangat bersedia melayani Anda. Bukan melayani saya, tapi melayani Pak Gu. Kita semua bekerja untuk Pak Gu. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melayani Pak Gu. Saya akan mengikuti perintah Pak Gu. Tanda tangan saja. Selamat, Nona Su, secara resmi menjadi sekretaris pribadi Pak Gu. Dan kekasih gelap. Apa yang kamu katakan? Kekasih siapa? Nona Su pikir 5 juta mudah didapat? Saya tidak mau, saya mengundurkan diri. Nona Su, sebelum menandatangani, tidakkah Anda melihatnya? Klausul kontrak? Jika Nona Su melanggar sepihak, Anda harus membayar denda 10 juta. Berapa? Kamu, kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Padahal kemarin saya menyelamatkanmu. Ini hanya acting. Acting, Pak Gu membutuhkanmu untuk menghadapi keluarganya. Tidak akan melakukan apa-apa padamu. Benarkah? Jangan bohong. Bohong adalah anjing, harus menelan 1000 jarum. Benar, kamu pernah menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku membohongimu? Benar, kan? Tugas pertamamu adalah membantu Pak Gu. Menghadiri pesta keluarga, membantunya menghadapi keluarganya. Cepat sekali, saya bahkan tidak tahu di mana meja kerja saya. Saya tidak tahu, saya. Tidak masalah, asisten presiden direktur, kamu bisa duduk di mana saja. Saya tidak berani pergi, tolong bantu saya. Saya akan menemanimu. Bagaimana jika Gu Jingchen itu? Jangan-jangan dia? Jika dia macam-macam padaku, tolong selamatkan aku. Baik, saya pasti akan menyelamatkanmu. Bersumpah. Saya bersumpah. Ingat, kamu sudah bersumpah. Omong-omong, kamu kenal tempat ini? Cukup kenal. Jika saya mengambil satu, apakah dia akan menyadarinya? Ambil saja seluruh kotaknya, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Bersulang, selamat saudari, menjadi asisten khusus Pak Gu. Tapi, kamu akan pergi lagi, dan aku akan sendirian lagi. Menjaga rumah sendirian. Kamu sudah jadi asisten Pak Gu, berusahalah. Bawa Pak Gu pulang. Bicara tentang Gu Jingchen ini. Sampai sekarang aku belum pernah bertemu dengannya. Tapi aku dengar, dia sangat sulit diajak bergaul. Dan dia licik, kejam, dan tidak bermoral. Pak Gu kedua datang. Seperti biasa. Bersihkan tempat. Xiao Jiu, ayo kita pergi. Kenapa? Aku belum mulai minum. Kita tidak bisa melawan Gu Xiao. Siapa Gu Xiao itu? Dia adalah putra kedua keluarga Gu, kelompok terbesar di Jiangcheng. Keluarga Gu sudah ada selama ratusan tahun, hanya bisnis minuman keras Gu saja. Sudah bernilai triliunan, ayo kita pergi.
Kamu bisa minum alkohol? Bisa, sedikit saja. Baik, temani aku minum. Aku takut Pak Gu kedua terlalu banyak minum. Kamu ketawa apa? Kamu benar-benar tidak tahu, di Jiangcheng hanya Pak Gu kedua yang pernah membuat orang lain masuk rumah sakit. Kapan pernah melihat Pak Gu kedua terlalu banyak minum? Kalau begitu, aku temani kamu minum. Diu. Tidak tahu Mawon. Pak Gu kedua. Ini lagi, mencari mangsa malam ini. Tangga jam mabuk nanti malam. Bukan hanya mainan Pak Gu kedua. Chen Anchi, buat Kin Minyaman. Suhyuhyuja, malam ini, kita akan memberikanmu pengalaman, putri keluarga Chen. Juara kompetisi internasional pembuatan minuman. Apa ini? Tidak tahu ya? Ini namanya selokan. Kamu bisa tidak? Aku ajarin. Apa katamu? Aku sudah belajar membuat minuman sejak usia 8 tahun. Kamu berani mengajarku? Minarek, Minarek. Samakin Minarek. Coba lihat. Kamu, Pak Gu kedua. Lihat dia, usir dia keluar. Sepertinya aku salah lihat, keterampilan tanganmu bagus. Tapi aku tidak tahu, bagaimana kemampuan minummu. Pak R, kamu tidak membantu saya. Jujiu, ayo kita cepat pergi. Pak R. Ibu saya memanggil saya pulang untuk makan. Benar, benar, gas di rumah saya belum dimatikan. Saya bilang kamu pergi? Kunci pintu, malam ini. Tidak ada yang bisa keluar dengan berdiri. Kamu yakin? Hari ini tidak ada yang bisa pergi kecuali merangkak keluar. Saya yang bilang. Apa ini? Sangat lucu, tidak ada artinya. Sujuju. Rp1 juta? Kenapa kamu masih di rumah saya? Saya bilang, tidak bisa menemukan ponsel dan dompet. Saya akan tetap di sini. Baik, kamu bisa tinggal di rumah saya, bekerja untuk melunasi hutang. Rp1 juta cukup untuk kamu bekerja selama 10 tahun. Kamu juga bisa mabuk? Sangat mengantuk, tidak membiarkan orang tidur, harus minum. Siapa yang membuat Sujiu-jiu seperti ini? Adik kedua. Gu Xiao ini benar-benar tidak tahu diri. Benar-benar berpikir bahwa keluarga Gu adalah miliknya. Adik kedua selama bertahun-tahun mengandalkan kemampuan minumnya. Dan kamu alergi alkohol sejak lahir, kakek juga. Memberikan banyak perhatian padanya, bahkan. Kakek ingin menyerahkan grup Gu kepada adik kedua. Lagi pula keluarga Gu adalah keluarga produsen minuman, tidak membutuhkan penerus yang alergi alkohol. Kirim orang khusus untuk melindungi Sujiu-jiu ke depan. Hal seperti ini jangan terjadi lagi. Gu Jingchen ini, saya akan menghancurkannya. Akhir pekan, membuat saya bangun pagi-pagi. Gaji tahunan 5 juta.
Maaf, suara saya tadi terlalu keras. Ayo kita cepat pergi, jangan sampai Pak Gu menunggu lama. Kamu pakai ini untuk keluar? Lalu, Ini adalah jamuan makan di rumah Pak Gu. Kamu harus berpakaian resmi. Ganti bajumu. Rp1 juta, ini yang kamu beli untuk saya? Ini yang Pak Gu siapkan untuk kamu. Bagus. Bu Jingchen tahu kamu akan memberinya tanduk hijau. Maukah kamu merias wajah dulu? Cepat pergi. Kalau tidak, Bu Jingchen si iblis itu tahu akan marah. Rumah Pak Gu ini pasti sebuah rumah mewah besar. Seperti kastil gitu, aku belum pernah lihat. Rumah mewah yang begitu megah. Nanti sampai sana pasti tahu. Sampai. Ini mana sih? Ini kayak desa kita. Nggak ada bedanya. Mana rumah mewahnya? Xiao Gu hebat, masih ingat pulang. Lihat, kakek datang. Ini pacarmu ya? Bagus, cantik banget. Halo kakek, aku. Halo kakek, kakek sangat baik. Oh ternyata kakekmu ya, pantas aku nggak lihat. Mana rumah mewah keluarga Gu? Iya, Bukannya kita mau ke pesta keluarga Pak Gu? Xiao Gu ngapain diam aja? Kamu gimana sih? Cepat ajak si gadis masuk. ayo. Nah, kamu namanya siapa? Aku Su Jiu Jiu. Ciao. Bagus namanya. Ayo, hadiah sepotong ayam. Terima kasih, kakek. Manis melatnya. Ayo, hadiah lagi, sayap ayam. Pak, ini Chen Anki. Hello, kakek Gu. Aku. Duduk semua. Nah, makan yang banyak, cepat makan. Ini ayam kampung murni, enak banget. Cepat makan. Enak banget. Kenapa bawa pulang satu lagi? Aku juga nggak tahu anak ini. Dia bawa satu lagi. Tapi Pak, Chen Anki ini ahli wine. Jing Chen nggak bisa minum, dia bisa bantu dia. Aku nggak setuju. Gimana aku jelasin ke Jiu Jiu? Ciao. Ada apa? Santai aja.
Gini aja. Sudahlah, kamu tetap aja gitu. Nggak perlu banyak aturan. Makin yang banyak. Kakek Gu, Chen Anki hormat kepada Anda. Kakek, hormat kepada Anda. Ini wine buatan kakek Gu sendiri ya. Lembut, aromanya harum, dan meninggalkan kesan yang dalam. Enak banget, kakek. Masih ada lagi? Ada, wine Ada. Kamu mau berapa? Kakek punya. Juju anggur. Kakek, kamu bisa minum alkohol? Jangan meremehkanku. Kakek adalah pembuat minuman keras, tentu saja bisa minum. Kakek, dia cukup kuat minum. Jangan bandingkan lagi dengan dia. Banyak bicara kamu, aku seorang kakek tua, masih bisa minum lebih dari ini. Gadis Kessel. Jiu-jiu, aku sudah tua begini. Masih harus mengurus pabrik minuman ini, aku hanya berharap melihat cucuku ini. Cepat membangun keluarga, Jiu-jiu. Aku salah? Tidak salah. Yang lain setiap hari, hanya bersenang-senang. Jiu-jiu ini, kamu bilang. Aku bilang. Menurutku, mereka seharusnya membangun keluarga. Membantu meringankan beban kakek. Jiu-jiu kamu bilang begitu, benar. Jiu-jiu, kamu lihat kapan? Kamu dan Xiao Gu menyelesaikan prosedur pernikahan. Aku. Bukan kamu, lalu dia cari siapa? Ini aku. Kenapa aku tiba-tiba merasa pusing? Jiu-jiu. Paman Gu, hari ini bukan aku yang datang untuk berkenalan, kan? Dia masih. Chen Anki, urusan kalian anak muda. Harus kalian sendiri yang putuskan. Cepat kejar, pergi sana. Jiu-jiu. Kamu kenapa? Kenapa kita selesai? Aku salah apa? Gaji 5 jutaku per tahun, kamu lihat sekarang jam berapa? Bukankah kita mau pergi ke jamuan makan keluarga Pak U? Benar. Bukankah itu sudah selesai? Meskipun Gu Jingtian ini orangnya tidak begitu baik, tapi gaji 5 jutaku per tahun. Kebahagiaan sisa hidupku. Aku kira kamu karena pertanyaan kakek baru. Aku hanya. Cepat lihat apa yang aku temukan. Foto Gu Yingshen. Bagus sekali, aku belum pernah melihat Gu Jingtian. Biar aku lihat. Ini foto yang aku temukan, kenapa harus kamu lihat? Aku hanya lihat sebentar, nanti akan aku kembalikan. Jangan. Kamu bilang. Iya, ini Gu Jingchen. Foto masa kecil, sangat berharga, ya kan, Gu? Chen Anki, kamu kenapa? Mau muntah? Aku antar kamu ke toilet, ayo. Cuma foto masa kecil, perlu segitu. Hebohnya? Tapi, Gu Jingchen ini dari kecil. Sudah terlihat sangat ingin dipukul.
Jiu, sudah sore. Ayo kita pergi. Chen Anki tadi sepertinya sangat tertarik dengan hal-hal tentang Gu Jingchen. Dia menarik-narik aku, bertanya ini itu. Dia seorang sommelier, dia tahu aku cukup dekat dengan Pak Gu. Jadi, dia bertanya beberapa hal tentang Pak Gu. Begitu. Memang harus pulang, hari sudah mulai gelap. Besok aku harus kerja lagi. Ayo. Asisten Zhao, aku sebagai asisten khusus Pak Gu. Apa saja isi pekerjaanku? Karena ini asisten khusus, maka isi pekerjaannya sangat khusus. Misalnya, aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan, bahkan yang paling dasar. Software kantor saja aku tidak bisa pakai. Ini bukan gadis yang waktu itu interview ya? Kalau gitu, ikut aku akan ajak kamu kenal. Lingkungan perusahaan. Kita akan memberinya pelajaran. Ayo. Ini adalah staf senior departemen, kalau ada yang tidak mengerti, bisa tanya pada mereka. Halo, nama saya Su Jiu. Saya asisten khusus Pak Gu. Kita pernah bertemu saat interview. Kalian ngobrol saja, aku ada urusan lain. Oke. Ada orang yang tidak punya kemampuan, entah dapat keberuntungan. Apa, mungkin menggunakan cara yang tidak terpuji. Maaf, saya harus duduk di mana? Kantor kami sudah penuh, kamu cari meja sendiri. Dan cari tempat duduk. Bukannya masih ada tempat kosong di sana? Di situ sudah ada yang punya, kalau tidak ada orang, aku tidak akan melarangmu duduk. Kalau gitu, aku duduk di mana? Duduk di toilet, di mana lagi? Hal kecil seperti ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Oke. Nanti dia akan dapat pelajaran, mengambil yang bukan haknya. Harusnya diajari tata krama yang baik. Mau menyulitkan saya setelah kerja? Tidak semudah itu. Proyek kali ini harus berhasil. Ini berkaitan dengan rencana perusahaan kita di paruh kedua tahun ini. Proyek ini agak rumit, bos Song yang suka mabuk itu. Tidak mudah untuk dihadapi. Tidak masalah, kita masih punya senjata rahasia. Terima kasih. Kertas 50, toilet 10. Nona Su, kenapa kamu duduk di sini? Pindah kembali, jangan berbuat aneh-aneh. Tidak. Pemandangannya bagus di sini. Pemandangannya bagus. Kembali, kamu tidak tahu ini berdampak buruk bagi perusahaan? Saya tidak bisa kembali, Likian yang menyuruh saya duduk di sini. Likian, atas dasar apa dia mengatur kamu? Begini, saya menyuruh Likian untuk membantunya mengenal lingkungan perusahaan. Serahkan pada saya yang akan menyelesaikannya. Ini tidak pantas, segera selesaikan, setelah selesai. Datang ke kantor saya. Baik. Likian, kamu kemari. Ada apa, asisten Zhao? Kamu sendiri yang tahu. Kamu tidak punya malu ya? Kenapa duduk di sini? Bukannya kamu yang menyuruh saya duduk di sini? Kamu ngomong apa sih? Lalu saya harus duduk di mana? Duduk di toilet? Di mana lagi? Hal kecil seperti ini tidak bisa diselesaikan sendiri? Likian, kamu masih mau bilang apa? Bagus kamu, sudah berani mengatur saya. Kenapa kamu semakin marah? Saya mengerti, pasti karena saya tidak melaksanakannya dengan baik. Saya harusnya pindah ke toilet. Jangan, saya tahu kamu merasa tidak adil. Saya akan menyelesaikan ibumu. Tidak apa-apa, saya merasa ini cukup baik. Posisi yang bagus ini, saya berikan padamu. Asisten Zhao, kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Bagaimanapun juga saya lulusan doktor dari Qingbei. Bagaimana bisa kamu menyuruh saya menjaga toilet? Memimpin intimidasi terhadap rekan kerja, menyuruhmu menjaga toilet masih ringan. Asisten Zhao, ini tidak adil. Saya itu memimpin. Untuk menyambut asisten Su. Baiklah, kalau begitu menyambut asisten Su. Kebetulan departemen kamu juga akan mengadakan acara team building. Sebagai sambutan untuk asisten Su.
Uang untuk tim building kamu yang bayar. Saya, Kalau kamu merasa tidak adil, kamu bisa mengundurkan diri. saya tidak ada komentar. Asisten Su, perusahaan sudah membuatkan kamu kartu bank. Passwordnya adalah 6 digit terakhir nomor KTP. Perusahaan sudah menyimpan sedikit uang di dalamnya. Tidak banyak, hanya sekitar 200-300 ribu. Ini tidak terlalu pantas, saya baru masuk perusahaan. Langsung dikasih 200-300 ribu, saya merasa belum melakukan apa-apa. Ini adalah bonus dari proyek sebelumnya, proyek Pak Wang. Semuanya berkat kamu yang berhasil menyelesaikannya. Saya juga tidak tahu harus bilang apa, segelas ini. Untuk kalian, untuk perusahaan. Jiu-jiu, perusahaan punya aturan. Dilarang minum alkohol di luar jam kerja. Kenapa? Begini, bisnis public relations perusahaan juga akan diberikan kepada asisten Su, jadi harus menjaga kesehatan. Saya sehat-sehat saja, tapi tugas yang diberikan perusahaan. Saya pasti akan selesaikan dengan serius. Tapi apa itu public relations? Apa itu pekerjaan yang dilakukan Tang-Tang? Public relations assistant Su adalah Public relations itu. Setiap tempat berbeda, seperti di sini. Cukup temani teman baik, temani tamu, jaga hubungan baik saja. Saya mengerti, maksudnya membuat semua orang senang, ya kan? Ya. Jiu-jiu, besok kebetulan ada klien. Yang perlu kamu hadapi, hari ini istirahat yang cukup. Jaga semangat. Tidak masalah, serahkan pada saya. Pak Gu, besok adalah pertemuan bisnis dengan Pak Song. Apakah kamu benar-benar ingin asisten Su sebagai perwakilan? Saya percaya dia. Tapi pertemuan besok berkaitan dengan bisnis perusahaan. Untuk paruh kedua tahun ini, kalau gagal, asisten Su, ingat, kamu sebagai perwakilan grup. Pak Song punya banyak aturan minum, jangan sampai. Apa? Maksudnya saat minum, kamu yang membantu kami. Kami berdua tidak bisa minum. Kami berdua tidak minum, tapi tidak bisa membuat grup Gu. Kehilangan muka, Xiao Zhao. Apakah Pak Song hanya kenal kamu, tidak kenal saya? Ya, bisnis perusahaan semuanya saya yang urus. Jadi belum pernah bertemu kamu. Asisten Su, malam ini kamu adalah pemimpin kami bertiga. Saya memimpin kalian, ini tidak terlalu baik. Ada apa yang tidak baik? Pak Song. Assistant Zhao. Ini pasti perwakilan dari Gutek, ya? Memang tampan sekali, ini perwakilan kami. Assistant Su. Sangat tegas dan cakap, wanita yang tak kalah dengan pria. Silakan masuk. Pak Su. Di sini. Silakan. Tamu utama. Silakan duduk. Tamu utama. Pak Su, ini budaya meja minum kami. Anda sebagai tamu kehormatan kami hari ini, tentu saja harus duduk di tempat tamu utama. Di desa kami, tempat ini biasanya untuk yang membayar. Pak Su benar-benar bisa bercanda, ayo-ayo. Saya akan mengatur, saya sebagai tuan rumah duduk di sini. Pak Ye sebagai wakil tuan rumah duduk di sini. Asisten Zhao duduk di sini, Xiao Li. Ini siapa? Supir grup kami, Xiao Baiwan. Benar-benar, saya supir Pak Su. Silakan duduk. Pak Su, ada pepatah yang mengatakan, ada teman datang dari jauh. Sangat menyenangkan, Anda sebagai tamu utama hari ini, sampaikan beberapa kata. Bagaimana kalau kita mulai? Tidak ada yang bilang harus berbicara. Pertemuan adalah takdir, kebahagiaan, pasti ada jodoh khusus.
yang memungkinkan kami bertemu dengan Pak Song di sini. Bisa minum anggur terbaik dunia bersama Pak Song. Menikmati makanan meja minum, melihat perubahan dunia. Pemandangan di sini sangat indah. Saya tidak meminta angin, tidak meminta hujan. Tidak meminta musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Hanya meminta teman-teman di sini. Semua menjadi miliarder. Bagus, sangat bagus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang kedatangan Pak Su. Pak Su, pidato Anda tadi sangat bagus. Ini namanya apa? Ini namanya keberuntungan besar. Jadi Pak Su, Anda harus minum 3 gelas dulu. Ini aturan apa? Ini namanya pembukaan yang baik. Pak Su, silakan. Baik. Pak Su, kemampuan minum Anda hebat. Pak Su, silakan buka ikannya. Enak. Pak Su, Anda benar-benar beruntung. Potongan daging perut ikan yang Anda ambil ini adalah bagian terbaik dari ikan ini. Bagian yang paling empuk. Kami punya aturan namanya kepala 3, ekor 4, punggung 5. Perat 6. Jadi, Pak Su, Anda harus minum 6 gelas berturut-turut. Wah, Pak Su jago minum ya. Pak Su, bukankah seharusnya kita bicara soal bisnis? Aku di grup perusahaan Gu sudah memesan 100.000 unit robot pintar. Sekarang sudah laku semua, tapi stok habis. Aku sudah mengajukan ke kantor pusat grup perusahaan Gu, tapi belum disetujui. Bisa disetujui tidak? Tidak masalah. Ada masalah. Ini siapa? Silver? Ada masalah. Kapasitas produksi perusahaan kita hanya bisa menyerahkan sebanyak ini. Lebih dari itu tidak mungkin. Xiao Baiwan, meskipun sopirku, tapi karena aku terlalu sibuk, Pak Song juga tahu. Industri grup perusahaan Gu sangat banyak. Sungguh agak kewalahan, jadi aku mendelegasikan beberapa bisnis ke sopir. Sopir mengelola bisnis? Aku paham, ini namanya spesialisasi multi kemampuan. Kalian berdua, banyak-banyak belajar ya. Betul. Aku ini paling suka orang berbakat. Namamu Pak Baiwan ya? Ayo, aku bersulang untukmu. Dia tidak bisa minum. Dia masih harus menyetir nanti. Sungguh disayangkan. Asisten Sao, kita kerja sama sudah lebih dari 2 tahun ya. Ini namanya 2 kebahagiaan sekaligus. Harusnya kamu minum 2 gelas untuk merayakannya. Dia juga tidak bisa minum, nanti masih harus menyetir. Menyetir. Bukannya dia sopir? Dia ini. Gantian menyetir, takut kecapean. Asisten Sao juga tidak bisa minum? Aku gantiin mereka minum. Kamu gantiin mereka minum? Aku takut nanti minuman habis diminum mereka. Kita minum apa dong, Pak Song? Bagus. Pak Su benar-benar murah hati. TAPI. Kami punya aturan, gantiin minum harus 2 kali lipat.
Pak SU. Hari ini semua sangat senang, aku. Xiao Song salut padamu. Kedepannya, kerja sama tetap jalan. Pak Song. Apakah ini berarti saya sudah menyelesaikan tugas? Kamu menyelesaikannya dengan sangat baik. Kamu sendiri sudah mengalahkan 3 ahli ini. Song Zong sangat senang. Bisa dikatakan, kamu telah menyelesaikan tugas dengan sempurna. Ini, saya juga belum puas minum. Kenapa buru-buru? Nanti kan ada acara. Tim building departemen, kamu pasti akan minum banyak. Jiu-Jiu mana? Kenapa dia belum datang? Menunggu siapa? Ini tim building perusahaan saya. Kenapa kamu datang? Kenapa tidak menyambut saya? Terlambat, terlambat, terlambat. Tahu ada minuman? Sengaja berangkat 20 menit lebih awal. Berangkat 20 menit lebih awal, kamu masih bisa terlambat. Rumahmu di hutan belantara ya? Kian terlalu lucu, saya takut minum terlalu banyak. Ke depan untuk membayar tagihan, Kian jangan tersinggung. Bukannya sudah sepakat Likian yang bayar? Hal-hal sebelumnya itu semua salah paham, apalagi acara hari ini. Sebenarnya diadakan untuk merayakan saya masuk kerja. Benar kan, Kian? Bagaimanapun juga, terlambat ya terlambat. Saya akan menghukum diri sendiri dengan 3 gelas. Tiga gelas tidak cukup. Kamu terlambat 10 menit. Menurut aturan kita, harus dihukum 10 gelas. Gu Xiaogu, kamu tidak mengaturnya? Ini jelas-jelas perjamuan Hongmen. Sujojo, kamu juga mengalami hari ini. Beberapa karyawan senior ini pasti ingin mengganggu Su Jiu. Tenang, dia bisa melakukannya. Baiklah, ikuti adat setempat. Sudah, hukuman minum sudah selesai. Saya akan bicara 2 kata. Saya sangat berterima kasih kepada asisten Zhao yang khusus mengadakan tim building ini. Saya lebih berterima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang yang telah hadir, bisa bekerja sama dengan kalian semua. Saya sangat senang gelas ini. Saya berdoa agar pekerjaan kalian lancar dan kehidupan kalian bahagia. Bersulang. Kian, saya tahu Anda lulusan Qingbei yang berbakat dan pernah menjadi asisten khusus CEO perusahaan Fortune 500. Orang berbakat seperti Anda, jika di zaman dahulu, pasti Kaisar akan berebut untuk menjadikan Anda Perdana Menteri. Hal-hal sebelumnya itu salah saya. Gelas ini adik menghormati Anda. Perasaan yang dalam, langsung habiskan. Kian pasti merasa gelas ini tidak bisa mengukur kedalaman perasaan kita. Kalau begitu saya akan minum 1 gelas lagi. Semua itu hanya salah paham. Xiao Ju muda dan berbakat. Bagaimana mungkin aku memikirkannya? Eyo. Kian, kamu sangat dermawan. Minuman kerasmu hebat, adik sangat mengagumi. Kakak Zhao, kalau tidak tahu kamu adalah lulusan luar negeri yang hebat, aku akan mengira kamu adalah supermodel yang memukau di Victoria's Secret. Bisa bekerja sama denganmu yang cantik dan berbakat seperti ini, aku sangat senang. Untuk keberuntungan ini, adik juga ingin menghormatimu dengan segelas. Xiao Jiu, aku suka kamu. Sifat jujurmu. Perselang. Minum alkohol saja bisa merusak tubuh, Xiao Jiu tahu. Kakak-kakak semua adalah orang yang mencintai kecantikan, jadi hari ini, aku sudah menyiapkan untuk semua orang sarang burung walet emas untuk kecantikan dan kesehatan. Hari ini jangan sungkan. Pesan apa saja yang ingin dimakan, pastikan makan dan minum dengan baik.
Juju, lehei. Xiao Jiu, kamu sangat baik. Kalian berdua jangan bersandar padaku, panas sekali. Lihat, aku bilang dia bisa. Benar-benar hebat. Guzong, kenapa kamu? Tidak apa-apa, mungkin aku terlalu lelah. Kalian lanjutkan bermain. Aku akan istirahat sebentar. Aku akan membantumu istirahat. Aku akan ke kamar mandi. Kamu bawa aku ke hotel untuk apa? APA? Tentu saja untuk membuatmu mengganggu orang. Mimpi. Gu Jingchen, ini bukan keputusanmu. Jangan harap. Saat kita sudah menjadi pasangan, kamu tidak bisa menolak. Baiklah, Chen Anqi, kamu benar-benar lapar. Seorang putri keluarga Chen malah melakukan hal seperti ini. Su Juju, kamu ngapain? Aku juga ingin bertanya, kamu ngapain padanya? Apa urusanmu? Keluar dari sini. Pergi kamu. Sakit. Kamu pengecut, kamu. Apa kamu? Kamu tinggal di sini saja. Kamu kembali, jangan pergi. Su Juju, kamu kembali. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kamu bilang. Sial, pertama kaliku. Aku diberi obat, Jiu-Jiu, tenang. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu mau ngapain? Selesai, kalau Gu Jingchen. Si iblis tahu kamu memberinya tanduk hijau, selesai. Ternyata kamu khawatir tentang ini. Iya, Su Juju, aku akan membunuhmu. Chen Anqi. Kenapa kamu di toilet? Kamu tanya dia, dia mengunciku di toilet. Membuatku mendengarkan sepanjang malam. Sepanjang malam. Aku akan mencekiknya. Chen Anqi, kamu menggunakan cara-cara kotor, benar-benar menjijikan. Gu Jingchen. Gu. barusan kamu memanggilnya apa? Nona Chen, kamar Anda sudah waktunya. Apakah Anda ingin memperpanjang? Perpanjang apa? Aku di kamar mandi. Tidur semalaman. Minta ke mereka. Kalian, jangan pergi. Selesai. Kenapa selesai lagi? Kamu selesai, aku juga selesai. Kamu telah menipu Gu Jingchen. Gu Jingchen tidak akan membiarkanmu. Pekerjaanmu akan hilang, gajiku 5 juta setahun. Juga akan hilang, dan denda 1 juta. Jiu-Jiu, sebenarnya aku. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu masalah ini. Tidak tahu bisa bertahan berapa lama, nanti kamu dan aku akan menganggur. Kita harus bagaimana? Kamu tidak perlu berusaha keras. Aku akan menafkahimu seumur hidup. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya perlu di rumah, menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Kamu seorang karyawan kecil. Dengan apa kamu menafkahiku? Jangan bodoh. Aku pikir aku harus berwirausaha. Sebenarnya aku selalu punya ide. Jiu-Jiu, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Sebenarnya, aku selalu ingin menciptakan minuman kerasku sendiri, membuat merek minuman kerasku sendiri. Akhirnya menyelesaikan proyek ini, Juju.
Aku akan segera kembali. Kamu pasti sangat merindukanku. Minum alkohol pagi-pagi. Hanya berkumur, kenapa terkejut? Kamu pakai alkohol untuk gosok gigi lagi? Kenapa kamu heboh? Bukankah sudah kubilang? Ini resep kampung halamanku, desinfektan dan memutihkan gigi. Lihat gigiku. Kamu benar-benar tidak bisa lepas dari alkohol. Beberapa hari lalu kamu bilang ingin menciptakan minuman baru. Aku mendukungmu, hari ini aku akan membantu mendaftarkan perusahaan. Lalu, ada apa? Jiu-jiu, kamu baik-baik saja? Jiu-jiu. Kamu baik-baik saja, Jiu-jiu? Apa yang terjadi padaku? Jiu-jiu, kamu baik-baik saja? Mungkinkah? Tidak mungkin. Jiu-jiu, Jiu-jiu, kamu baik-baik saja? Ada apa? Jiu-jiu, kamu kenapa? Tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Mungkin saja. Kebanyakan minum, perutku tidak enak. Aku akan segera menghubungi rumah sakit. Tidak perlu, hal kecil ini, kamu langsung ke rumah sakit. Kamu punya banyak uang, kamu tahu apa itu? Hemat dan rajin? Ini disebut hal kecil? Kamu muntah seperti itu, masih disebut hal kecil? Dengarkan aku, periksa ke dokter. Tidak perlu. Muntah-muntah lama-lama terbiasa. Kamu ini benar-benar, hal seperti ini bagaimana bisa? Muntah-muntah lama-lama terbiasa. Lihat, kamu tidak enak badan lagi. Sebenarnya aku sedang datang bulan, jadi. Kalau begitu kamu istirahat dulu, aku akan masak untukmu. Aku juga akan masak air gula merah untukmu. Kamu bisa masak. Kenapa sebelumnya tidak masak? Seperti orang yang makan gratis saja, seperti gigolo. Baiklah, kamu istirahat dulu, aku akan masak untukmu. Jiu-jiu, aku sudah kembali. APA? Paku? Kenapa kamu kembali? Bicaralah. Pak Gu, kenapa kamu di sini? Xiao Tang, aku rasa kamu belakangan ini harusnya sedang dinas luar, kan? Pak Gu, ini rumahku. Naik gaji, aku akan naikkan gajimu, naik gaji. Barusan Tang-Tang kembali, ya? Tidak, dia sedang dinas luar. Aku sepertinya mendengar suara Tang-Tang. Dan juga bau Tang-Tang. Sampo yang biasa dia pakai. Tidak, tadi tukang listrik datang, mungkin menggunakan sampo yang sama. Benarkah? Aku akan telepon Tang-Tang. Tanya dia ada apa. Kamu pasti terlalu merindukan Tang-Tang, terlalu lelah. Cepat pulang, tidur lagi. Aku akan memanggilmu kalau makanannya sudah siap. Tidak mungkin, aku bilang, hidungku sebenarnya juga cukup tajam. Aku benar-benar mencium bau Tang-Tang. Lihat, kamu demam ringan, pasti karena demam.
cepat istirahat. Istirahatlah. Tang, apakah kamu baru saja kembali? Aku sedang dinas luar kota. Apakah kamu merindukanku? Tang, aku sangat merindukanmu. Aku bilang, selama ini aku mengalami banyak hal. Bisa dilihat, bukan, terdengar. Tenang saja. Aku akan segera kembali. Aku tutup dulu. Jujiu, kali ini aku juga tidak tahu harus. Kapan kembali? Jiu, setelah pulang kerja, makan malam bersamaku, ya. Tidak ada waktu, sibuk banget. Kamu sudah begadang berhari-hari, mata panda sudah keluar. Makan malam bersamaku, santai sedikit. Rasanya masih kurang sesuatu, tapi sebenarnya, apa yang kurang? Dengarkan, taruh gelasnya. Sudah kubilang, aku sedang meneliti anggur baru. Aku butuh inspirasi. Gu Shao, ini aku, Chen Anqi. Gu Shao. Tebak apa yang kubawa untukmu, kabar baik. Apakah aku pernah bilang, jangan ganggu aku? Aku bilang, sibuk banget. Teriak apa? Tidak lihat aku sedang bicara dengan Gu Shao. Apakah kamu tidak melihat, aku sedang membuat minuman? Apa hubungannya dengan aku? Nona Chen, ada apa? Cepat bilang. Itu, kakek Qin sudah mulai mempersiapkan anggur untuk pesta negara tahun ini. Dengar? Aku sudah mengatur orang untuk berhubungan dengan keluarga Qin. Tidak ada hal lain. Silakan. Jangan buru-buru, Gu Shao. Kakek Qin juga berencana mengadakan pesta anggur. Tempatnya dipilih di tempatku. Jika memenangkan pesta anggur, bisa menentukan anggur untuk pesta negara berikutnya. Pesta anggur, boleh aku ikut? Kamu berjalan tanpa suara ya? Aku kaget. Maaf, boleh aku ikut? Jauh-jauh dariku, aku tidak ingin terkena bau miskinmu. Tidak ada bau. Kamu cium, ada bau. Kekanak-kanakan. Wanita benar-benar menjijikkan, bagaimana mungkin Gu Shao tertarik pada barang seperti ini? Jangan bikin aku mual, acara minum anggur. Hanya kakak Gu yang bisa pergi. Jiu tidak pergi, aku juga tidak pergi. Kamu akan pergi, Paman Gu membutuhkanmu untuk pergi. Kamu harus pergi. Tidak ada yang bisa memaksaku. Buktikan padaku, tidak ada yang bisa memaksanya. Apa urusanmu di sini? Bisakah kamu memberi kami sedikit ruang pribadi? Apakah kamu mengerti apa itu sopan santun? Tapi, ini rumahku. Aku bisa pergi kemana saja aku mau. Aku juga bisa berjalan-jalan di sini. Wanita ini harus ada cara untuk mengatasinya. Ya, kamu tinggal di sini, tapi acara minum anggur. Kakek Qin memilih tempat acara keluarga Chen. Aku bisa memilih siapa yang masuk, aku juga punya tanggung jawab. Untuk menghentikan beberapa orang bodoh dari desa yang tidak sopan. Benar-benar tidak boleh masuk. Tidak boleh masak ya tidak boleh masak. Siapa yang menyuruh membuat kemul tadi? Kalau begitu, aku akan mencari cara sendiri. Jika kamu mau memohon padaku, dengan sikap yang tulus, aku bisa mempertimbangkannya. Tolonglah, biarkan aku pergi. Apakah membuatnya berlutut di depanku, atau tidak, itu akan membuat kesan Gu Shao padaku semakin buruk. Mungkin aku bisa berpura-pura keras kepala tapi lembut hati. Kamu memohon padaku, kamu benar-benar memohon padaku, cukup patuh ya. Kalau begitu, bisakah aku pergi? Tidak, aku hanya bilang akan mempertimbangkannya tadi. Jiu, kenapa kamu ingin pergi ke acara minum anggur? Peminum ingin menumpang minum, orang seperti dia. Paling suka mengambil kuntangan castle. Aku sedang meneliti anggur baru akhir-akhir ini. Aku merasa ada yang kurang, aku ingin mencari inspirasi. Pada akhirnya, cuma ingin menumpang minum saja kan? Kalau begitu, bisakah aku pergi? Bisa, tapi aku punya syarat. Kamu harus pergi ke rumah sakit. Ambil laporan pemeriksaan kesehatan untukku. Acara minum anggur apa yang perlu laporan pemeriksaan kesehatan? Aku pergi untuk mencicipi anggur, bukan untuk minum sampai mabuk. Tentu saja perlu, setiap hari di acara minum anggur.
Banyak yang minum sampai masuk icu. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Nanti, aku akan membuat catatan di laporan pemeriksaan kesehatanmu. Dan membuat Gu Shao tidak lagi bergantung padanya. Asalkan dia tidak bisa minum, ketergantungan Gu Shao padanya akan berkurang. Aku bisa mengambil kesempatan ini. Pemeriksaan kesehatan juga baik, karyawan perusahaan kami. Setiap tahun pergi untuk pemeriksaan kesehatan, besok aku akan membawamu ke rumah sakit Jiangcheng. Sekalian memeriksa apakah ada masalah lain dengan tubuhmu. Ribet sekali ya. Aku cuma mau minum anggur, langsung pergi saja tidak bisa. Kamu juga bisa tidak pergi, kalau bukan karena dia. Aku malas ngurusin kamu. Pergilah, lebih baik diperiksa, siapa tahu ada masalah. Dokter, ada masalah apa? Ada apa? Ada apa? Su Jijiu, Nyonya Su. Ya, itu aku. Nyonya Su minum alkohol? Sekarang? Kayaknya nggak baik deh. Kamu juga tahu nggak baik ya? Maksudku, sehari-hari. Minum alkohol nggak? Sesekali minum sedikit. Serius dong. Oke, Jangan minum alkohol dulu, meskipun hati kamu sehat. Tapi, kamu hamil. Jadi, hati-hati dengan makanan, jangan minum alkohol. Aku akan segera kembali, Jiu sedang tidak sehat. Jaga baik-baik dia. Halo, Pak Gu. Akhirnya aku bisa pulang. Para tamu terhormat, saya merasa terhormat menjadi pembawa acara pesta anggur ini. Bapak Qin tidak suka basa-basi. Saya akan langsung ke intinya, pesta anggur ini bertujuan untuk memilih penguji anggur yang paling paham, pemenangnya bisa menentukan pasokan anggur untuk jamuan kenegaraan berikutnya. Bapak Qin mengatakan bahwa penguji anggur ini harus benar-benar paham tentang anggur. Aturan pesta ini sangat sederhana, pertandingan. Kami akan terus menyediakan anggur, penguji anggur harus bisa menentukan tahun anggur dengan tepat, dan setiap ronde selesai, tingkat kesulitan akan bertambah, gelas anggur akan dicampur dengan anggur lain. 1, bahkan sampai 10 jenis. Ini bisa dites oleh manusia? Saya dengar penguji anggur terbaik dari grup Du bisa menentukan 5 jenis anggur sekaligus, lebih dari itu belum pernah dengar. Grup Du 10 tahun lalu juga pernah menyediakan anggur untuk jamuan kenegaraan. Mereka mungkin ahli dalam hal ini. Grup Gu sekarang sudah menjadi nomor 1 di Tiongkok. Grup Tu sudah ketinggalan zaman. Mari kita sambut penguji anggur pertama. Grup Guam, Guam Jinggen. Miraka Datang. Kenapa Gu Jingchen? Saya dengar dia alergi alkohol, nggak bisa minum. Iya, seharusnya yang muncul adalah yang tahan minum. Gu Xiao yang akan mewakili. Gu Jingchen, kamu datang untuk mempermalukan Grupku tanpa Su Jiu. Kamu bukan siapa-siapa. Juga belum pernah dengar kalau Gu Xiao bisa menilai wine. Kamu pikir hanya kamu yang mengerti wine? Maaf ya, di seluruh kota Jiangcheng, belum ada yang bisa mengalahkan saya. Gu Xiao, asalkan kamu mau bersama saya, acara wine ini, saya bisa membantumu tampil. Jangan lupa, saya juga ahli. Penlai wine low. Kamu tidak boleh pergi. Tadi aku dengar kamu mantap. Tubuhmu sudah tidak memungkinkan untuk minum lagi. Kalau aku tidak pergi, biarkan dia minum. Besok aku harus mengadakan pemakamannya. Lalu bagaimana dengan tubuhmu? Kamu kemarin ke rumah sakit. Apa kata dokter? Selamat ya, Nyonya Su, kamu hamil. Selama hamil, perhatikan makanan, jangan minum alkohol. Dokter bilang aku hanya gangguan pencernaan. Perhatikan makanan saja, Tang. Lepaskan aku benar-benar harus membantunya, dia bisa mati. Tidak boleh, kamu sahabat terbaikku. Kepala desa menyuruhku menjagamu. Bagaimana? Apa kamu juga ingin turun tangan sendiri? Gu Xiao itu tidak pernah mabuk meski minum 1000 gelas. Apa 1000 gelas tidak mabuk? Bahkan asistenku, Su Jiu saja tidak bisa mengalahkannya. Tapi di mana Su Jiu sekarang? Yang bisa membantumu sekarang hanya aku, dan aku sudah bilang. Kamu dan aku memang jodoh, lebih baik cepat menyerah. Dari gadis desa itu. Nona Chen, aku sudah bilang, kita tidak cocok.
Jangan terus menggangguku. Gu Jingchen, nanti aku yang mewakilimu. Kamu diam-diam saja di sini menonton, jangan mempermalukan keluarga Gu. Tidak perlu kamu yang mengatur aku, Gu Xiao. Kamu mau turun sendiri atau mau menyuruh? Si sampah di sampingmu? Baiklah. Kamu saja. Mari kita sambut perwakilan dari Dua Swine, Tuan Song Jie. Ternyata Tuan Song yang turun langsung. Grup Gu sekarang dalam bahaya. Bukankah Gu Xiao juga turun? Kemampuan mereka hampir sama. Gu Jingchen, Tuan Song sudah turun langsung. Dia itu penilai wine internasional berlisensi emas. Kamu? Oli Waris keluarga Gu. Pak Gu, biar aku saja. Setidaknya aku ngerti sedikit tentang wine. Kamu bahkan tidak sebaik aku. Diam saja. Tunduk padaku, aku bisa dengan berat hati. Membuatmu terlihat hebat. Membuatmu terlihat hebat. Gu Xiao, kamu masih punya kesempatan loh. Mari kita sambut grup Gu. Gu Jingchen maju. Kasih kesempatan juga kamu nggak bisa, biar aku saja, sampah. Berhenti. Aku yang maju. Dengan kamu? Baiklah, aku ingin lihat bagaimana caramu. Memelukin namaku. Pak, bisa ngebut dikit? Aku buru-buru mau menyelamatkan orang. Momen ini sudah kutunggu selama 5 tahun. Nona, duduk yang mantap ya. Kamu baru Guzong. Kalau yang tadi itu, asisten Su yang bisa minum itu mana? Dia sakit, lambungnya bocor, nggak bisa minum alkohol. Sayang sekali ya. Asisten Su nggak datang, Gu Xiao dari keluargamu. Juga nggak maju, kalau gini minuman untuk pesta negara. Aku terima dengan senang hati. Aku memang nggak bisa minum, tapi aku bisa mencium dan melihat. Kakekku mulai dari nol, aku sejak kecil belajar darinya. Dukang. Vintage tahun 85. Aroma kuat. Gu Jingchen ini hebat sekali. Ini, cuma dengan mencium juga bisa tahu? Nggak mungkin kan, ini bisa? Guzong, kamu terlalu hebat. Pantas jadi penerus grup Gu, cuma dengan mencium dan melihat. Bisa membedakan, grup Gu memang nggak main-main. Sama-sama Dukang, Yun Jianxian tahun 80, aroma kecap. Minuman seperti ini, mungkin hanya kakek Qin yang punya koleksinya. Kemampuan dua sommelier ini sangat kuat. Mari kita lanjut ke babak berikutnya, campuran minuman. Guzong, kali ini campuran 2 jenis minuman. Kalau kamu masih bisa menciumnya, aku langsung menyerah. Jiang Gong Pingsan di sini, sangat memelukan. Gu Xiao, biar aku saja yang maju. Aku benar-benar ingin membantumu. Guzong, aku rasa ini agak tidak adil. Aku sangat ingin bertanding dengan Gu Xiao. Kamu pantas bertanding denganku? Rp1.000.000. Taruh gelas itu. Kalau nggak bisa minum, jangan memaksakan diri.
Jiu, kenapa kamu datang? Bukannya kamu seharusnya istirahat di rumah? Suson, kita bertemu lagi. Suzong APA? Cuma gadis desa dari kampung. Songzong, kamu sebelumnya juga tertipu olehnya. Saya rasa seharusnya Gu Jingchen. Menopause Su Jiu kan? Su Jiu, apakah kamu tidak tahu? Kakak baik saya adalah Gu Jingchen. Rp1.000.000. Kamu adalah Gu Jingchen. Jiu, saya tidak sengaja menipumu. Selamat ya, Nyonya Su, kamu hamil. Selama hamil, perhatikan makanan, jangan minum alkohol. Saya sangat khawatir padamu, datang membantumu tanpa pamrih. Jiu, dengarkan penjelasanku. Saya selalu ingin memberitahumu, tapi Gu Jingchen membutuhkanmu, baik untuk mengambil pesanan dari Wang Zong, atau pertemuan dengan Song Zong. Bahkan, menipumu untuk menghadapi kakek. Membutuhkan orang sepertimu, sebuah alat. Su Hiu. Kamu tidak mungkin berpikir Gu Shao benar-benar menyukai gadis desa sepertimu, kalau bukan karena kamu bisa minum. Kamu pantas mendekati Gu Jingchen? Bagi Gu Jingchen, kamu hanya sekutu. Hanya alat, dia selalu memanfaatkanmu. Bodoh. Dia ingin memanfaatkanmu untuk memenangkan kompetisi anggur, sehingga kakek bisa menyerahkan posisi ketua grup Gu kepadanya. Dia memanfaatkanmu sambil menipu perasaanmu. Hari ini saya akan memberitahumu, orang yang benar-benar dicintai Gu Shao adalah saya. Sekutu. Alat. saya akan merawatmu seumur hidup. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Hanya perlu tinggal di rumah, menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Jiu, jangan dengarkan omong kosong Bu Xiao. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya selalu menyembunyikannya darimu. Itu kesalahanku. Saya punya alasan, saya bisa menjelaskannya padamu. Menjelaskan apa? Bukankah hanya untuk merebut posisi pewaris dariku? Kakak, kamu sangat munafik. Gadis desa Malang, berpikir ayam kampung bisa menjadi phoenix. Hari ini Gu Shao dengan bantuanku, tidak membutuhkanmu, ayam kampung. Jiu, saya. Kakak, Gu Jingchen. Kamu sudah cukup mempermalukan grup Gu. Su Hiu. Orang seperti Gu Jingchen. Sejak kecil selalu munafik, kamu mengikutinya. Hanya akan menjadi bawahan, dan aku berbeda. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan mendukungmu. Kudengar kamu ingin membuat minumanmu sendiri. Butuh bantuan apa? Tuan-tuan, maaf mengganggu. Apakah kompetisi mencicipi minuman kita masih akan dilanjutkan? Jiu. Aku tahu semua penjelasan ini tidak ada artinya. Tapi aku mencintaimu. Gu Jingchen. Ini adalah terakhir kalinya aku membantumu. Kita sudah selesai. 1 juta. Kita sudah selesai. 1 juta. Nona Su sedang hamil. Jiu, kamu tidak boleh minum. Aku tidak minum. Apakah aku harus melihatmu minum dan kemudian mengantarmu ke kuburan? Jiu, aku. Aku apa? Sudah sampai saat ini, masih mau menjelaskan apa? Jika semuanya tidak bisa, biar aku yang minum. Jangan biarkan Tuan Song menunggu terlalu lama. Tidak apa-apa, aku bisa menunggunya lagi. Gu Jingchen. Kita sudah selesai. Kamu juga tidak perlu mengatakan hal lain padaku, aku juga tidak ingin mendengarnya. Gu Shao, apa yang istimewa dari wanita ini? Apakah layak kamu melakukan ini? Sudah kubilang, aku bisa membantumu. Gu Jingchen, kamu menjijikan. Sampai kapan aku harus merasa jijik? Paisake kamu. Seperti pria sejati, tegas saja. Cepat seperti badut, keluar dari ruangan ini. Jiu.
Kamu tidak boleh minum minuman ini. Kamu tahu tidak kamu sudah. Aku bagaimana? Itu bukan urusanmu. Lepaskan aku. Jiu-jiu, aku bersedia menebus dosaku dengan segalanya. Termasuk nyawaku. Siapa yang butuh nyawamu? Pesan apa yang baru saja kamu terima? Keluarkan ponselmu, Tuan Muda. Ini urusan pribadi Tuan Gu. Apakah kamu ingin orang tuamu melihat berita tenggelam di sungai besok? Aku sama sekali tidak mungkin mengkhianati Tuan Gu. Aku benar-benar tidak tahan dengan wanita seperti ini, tubuhnya tidak enak. Tetapi tetap memaksakan diri. Biar aku yang minum. Tuan Muda Kejua, APA yang kamu lakukan? Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu, tidak tahu apa-apa. Gu Xiao, ini urusanku. Tidak perlu kamu ikut campur. Baiklah. Kalau begitu, besok aku akan membantumu mempersiapkan pemakaman. Gu Jingchen, kamu gila ya? Kamu benar-benar ingin aku yang mengurus jenazahmu, ya? Selama kamu ada, aku tidak akan mati. Dukang, tahun 95, aroma kuat. Di dalamnya masih ada sedikit Luzo Lao Jiao. Tahun 2000. Bukannya kamu alergi alkohol? Dan campuran minuman ini. Kamu masih bisa merasakan tahunnya? Bagaimana mungkin? Mari kita ucapkan selamat kepada grup Gu atas keberhasilannya. Gu Jingchen, kamu ternyata baik-baik saja. Pak Gu, bagaimana kamu melakukannya? Xiao Baiwan, kamu baik-baik saja? Ada yang tidak nyaman? Perlu ke rumah sakit? Bagaimana aku harus menyelamatkanmu? Aku baik-baik saja. Karena kamu adalah obatku. Hanya bersamanya. Ternyata ada efek seperti ini. Mao Tai tahun 83, dicampur dengan Wu Liangye. Mari kita ucapkan selamat kepada grup Du atas keberhasilannya. Pak Song, terima kasih. Tanpa basa-basi, mari kita mulai babak berikutnya. Dua sommelier ini ternyata bisa sampai ke babak ini. Kali ini ada 8 jenis campuran minuman, siapa yang bisa bertahan sampai akhir? Mari kita lihat. 8 jenis campuran minuman, sudah batasnya, ya? Tidak apa-apa, aku punya obat. Di dalamnya ada Jian Nanchun dan Fen Jiu. 2 sisanya adalah Jiu Gui Jiu dan Si Feng Jiu. Pakku. 8 jenis minuman, sudah batasnya, ya? Manurala. Di babak ini, kamu sudah lama ragu-ragu. Selanjutnya ada 9, 10, bahkan 11 jenis. Kamu tidak akan sangka. Jiu Jiu. Bagaimana menurutmu? Siapa yang tahu kamu? Lepaskan! Kedua sommelier ini sangat kuat. Selanjutnya, kalian akan mencicipi minuman yang dibuat langsung oleh Tuan Qin. Minuman yang dibuat langsung oleh Tuan Qin. Kalian semua adalah generasi muda yang berbakat. Ayo mulai.
Miniman terbaik. Debut langsung oleh Tuan Chin. Kinju tahun 80 dicampur dengan dukang. Tapi aku tidak bisa merasakan tahunnya. Ini soal bonus ya? Sangat mudah. Sama saja. Kinju tahun 80 tidak dicampur dengan minuman lain. Cuma gelasnya nggak dicuci. Di dalamnya ada aroma dukang. Laukin, mohon pencerahan. Apakah kedua gelas anggur ini sama? Betul. Bos Gu, kamu kalah, di dalamnya dicampur dukang. Wajar saja nggak bisa ngecap, soalnya udah berapa ronde gini. Lidahmu udah mati rasa kan? Aku yakin gelas ini nggak dicuci, jadi di dalamnya ada aroma dukang, tipis banget. Bos Gu, kamu meragukan Laukin? Gedung sebesar ini, orang yang bisa masuk pasti. Dilatih profesional, mana mungkin nggak cuci gelas. Dia benar. Gelasnya memang nggak dicuci. Sia Ogu hebat, nggak mempermalukan. Si pemabuk La Ogu itu. Kakek Qin terlalu memuji. Mengerti anggur, paham anggur, hebat sekali, mudah berprestasi. Acara selesai di sini, Laukin. Kasih aku kesempatan lagi, aku bisa cicip 10 jenis anggur. Mari kita congratulasikan grup Gu, sommelier Bos Gu. Bisa tanya, anggur pasokan untuk jamuan negara yang Anda rencanakan adalah? Nggak usah tebak, pasti dari grup Gu. Andalan anggur putih Gu. Bisa juga anggur yang dibuat langsung oleh Lau Gu. Anggur putih lantian. Pemasok yang hendak saya tunjuk adalah Su Jiu Jiu. Jiu Jiu jangan dilupakan. Apa? Mari kita congratulasi. Apa Jiayu jangan dilupakan. Gu Jingchen, kamu hila? Jiu Jiu. Sungguh tidak mudah, Bos Gu akhirnya melangkah sampai sini. Meski kalah, tapi cukup bagus juga. Putra kedua Gu Jingchen, dia gila. Dia malah pakai quota berharga ini, Piley Anger. Yang bahkan belum pernah kita dengar, anggur abal-abal jadi pasokan jamuan negara. Bahkan melamar. Su Jiu Jiu, nikah sama aku ya. Aku bisa kasih semua yang kamu mau, aku dukung tanpa syarat. Bukannya kalian keluarga Gu semuanya edan ya? Cuma Gu Xiao yang segila ini. Gu Xiao, kamu edan apa? Apa maksudnya? Aku lamar urusan apa sama kamu? Jiu Jiu hamilan aku. Kamu bilang urusan apa sama aku? Terus kenapa? Anak ini juga marga Gu, kalian nikah. Sudah ambil surat nikah? Belum kan? Jadi kamu jangan halangi. Aku nikah sama Jiu Jiu. Kamu. Aduh. Gu Xiao ini memang gila ya. Lihat kamu seharian, kayaknya ada yang ganggu kamu ya. Aku punya teman. Oak. Kamu punya teman. Terrace? Dia di Pinang. Terrace? Terus dia kaget, langsung kabur di depan umum. Sekarang dia bingung, nggak tahu harus gimana. Jadi, teman kamu ini suka sama cowok itu? Suka nggak? Bukan teman kamu ya? Kenapa kamu mikir? Aku nggak kok. Pokoknya itu teman aku. Jadi kamu suka atau enggak? Bukan aku, teman aku. Oke, bukan kamu. Bete banget, nggak seharusnya aku cerita sama kamu.
Selamat ya, Nyonya Su, kamu hamil. Selama hamil, perhatikan makanan, jangan minum alkohol. Kamu mau kemana? Keluar beli bir non-alkohol. Ada ya? Alkoholnya cepat banget sampai ya? Kamu ngapain? Pindahin semua barang keluar. Jujiu, kamu utang ya? Jawab dong, Jojo. Tang. Kamu mau ngapain? Ngapain? Aku. Tempat tinggal kamu terlalu jelek, aku ganti semuanya. Dan ada bau seseorang, aku nggak suka. Kamu mau ngapain sih? Bukan, apa sih? Kamu pindahin furnitur ya pindahin aja. Kamu buang aku keluar, maksudnya APA? Ini rumah aku. Mulai sekarang bukan rumah kamu lagi. Biao. Maaf, kebiasaan. Ini dia. Ngapain? Kasih aku uang. Tipis banget ya. Kartu hitam. Mulai sekarang rumah ini milik dia. Kamu punya pendapat? Nggak ada pendapat. Jujiu, orang ini gimana sih? Nggak usah pedulin, dia emang begitu. Bisik-bisik, ngomong apa sih? Login kamu ke aku. Nggak ada kok. Nggak berani. Maksudku, kalau mau ngomel ke aku, ngomel aja keras-keras. Aku belum pernah lihat kamu ngomel. Kalau gitu, aku boleh nanya sesuatu? Jangan marah ya. Nggak marah. Kamu? Apa kamu sakit? Kita kenal? Nggak kenal, jadi harus lebih sering ketemu biar nanti bisa nikah. Aku bilang kamu sakit. Kamu emang sakit ya? Kita baru ketemu sekali. Kamu suka aku apa sih sebenarnya? Kamu kasih tahu aku, biar aku bisa ubah. Aku suka. Suka aku kecuali napasku ya. Aku suka kamu karena kamu lebih bisa minum daripada aku. Kamu mending suruh aku mati aja. Mas, ada orang yang suka orang lain karena bisa minum? Suka orang lain? Ini ada hubungannya sama kamu? Kamu cuma perlu jatuh cinta sama aku dalam waktu singkat. Gila ya kamu. Kasih. Bangsat Gujingchen. Ini catatan yang kamu kasih ke Mas Baik ya? Hello. Xiao Zhao. Aku ada pertanyaan. Guzong, Silicon. Aku punya teman. Oke, temanmu. Dia suka sama seorang cewek. Terus dia ngungkapin perasaannya ke cewek itu. Trust? Terus cewek itu kabur. Guzong, kamu ditolak sama Nona Su. Aku udah bilang, itu temanku. Oke, temanmu juga ditolak. Jiu, dia sekarang di mana? Aku gimana? Aku nggak tahu, Nona Su kenapa, dia nggak datang. Udah, aku telepon dia. Hello. Gu Xiao. Kamu akhirnya sampai di sini juga ya? Gimana, Mas Baikku? Kamu terkejut? Katakan, berapa tebusan yang kamu mau? Gu Jingchen, kamu menghina aku? Beri aku. Hei, Gu Jingchen. Jiu, kamu baik-baik saja? Tenang, tidak peduli berapa tebusan yang dia minta. Aku akan datang menyelamatkanmu hari ini, jangan memprovokasi dia dulu. Aku akan cari cara. Sepertinya bukan aku yang memprovokasi dia. Tapi kamu. Aku tidak diculik. Aku mengerti. Orang yang diculik tidak akan bilang kalau mereka diculik. Selanjutnya, kamu hanya perlu bilang ya atau tidak.
Sisanya biar aku yang urus. Apa sih? Ngomong apa? Aku tidak diculik. Gu Xiao bawa berapa orang? Gu Jingchen, aku benar-benar mohon. Tidak ada hal seperti itu. Bisa ulangi? Aku bilang tidak ada hal seperti itu. Ya. Ya, homofonnya adalah 4. Gu Xiao bawa 3 orang, kamu diculik ya? 1, 2, 3. Ditambah Gu Xiao, sepertinya memang 4 orang. Aku tidak menculik. Lalu kamu sekarang di mana? Aku akan menjemputmu. Tidak ada penculikan. Dan hari ini aku izin, meskipun kamu bosku. Kamu tidak berhak menggangguku. Bos. Kenapa dia tidak memanggilku Guzong? Atau langsung sebut namaku? Dao. Perumahan Hua Dao, Gu Xiao membawamu ke rumah temanmu, aku akan segera menyelamatkanmu. Stop, aku malas ngomong sama kamu. Diam, jangan bicara. Kamu juga jangan ganggu aku. Aku muak sama kalian berdua. Wanita yang marah benar-benar menakutkan. Guzong, ini bukan yang kamu beli beberapa waktu lalu. Stick golf itu? Bajingan itu. Ayo, masuk lihat apa yang dia lakukan. Jiu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sudah bilang aku tidak diculik. Gu Jingchen, kamu sekarang. Bisa pergi sekarang? Aku pergi. Kayaknya yang harus pergi itu kamu deh. Apa yang terjadi? Barang-barang di kamarku mana? Barang-barang siapa ini? Gak ada selera sama sekali. Bawa orang-orang yang gak penting itu keluar. Sayap. Pak Gu, tolong aku Pak Gu. Aku bisa pergi sendiri. Bilang aja. Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Belum jelas ya? Aku mau tinggal di sini. Sama cucu. Kamu tinggal di sini? Terus aku tinggal di mana? Tunang aja, mana mungkin aku lupa sama kamu, kakak baikku. Aku udah beliin kamu kandang besar, bentar lagi sampai. Villa mewah. Sesuai banget sama aura kamu, Pak Gu. Gu Xiao, kamu keterlaluan. Kamu mau pakai Jiu buat ancam aku ya? Jangan panggil dia terlalu akrab. Jiu nanti adik iparmu. Kamu ngomong apa sih? Sayang banget. Jiu suka sama aku. Ngawur, dia cuma malu aja. Udah ah. Kalian berdua, jangan ganggu aku lagi ya. Aku mau sendiri. Jiu. Kamu gak mau kerja gak masalah, kalau udah mau kerja. Bilang aja sama aku. Lagi ngapain di sini?